Anda seorang karyawan, pengen nge-YouTube, tapi masih ragu-ragu, kira-kira ini ada gunanya nggak ya? Kita bahas 3 manfaat nge-YouTube dari sudut pandang praktisi industri. Pernah ngalamin gini nggak? Anda pengen nge-YouTube, tapi bingung, saya pengen ngomongin apa ya? Kayaknya semua yang saya pengen ngomongin udah ada di YouTube. Atau, kalau saya nge-YouTube, manfaatnya buat saya apa ya? Saya kan karyawan. Dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Nah, ini ternyata Anda tidak sendirian, karena banyak banget orang-orang yang mengalami kebingungan serupa. Di sini kita bakal bahas 3 manfaat nge-YouTube buat orang-orang seperti Anda, buat karyawan, buat para pekerja, buat orang-orang yang sudah punya keseharian, kesibukan perkantoran di dunia industri. Ternyata YouTube ada manfaatnya. Kita bahas. Sebelumnya disclaimer dulu, saya bukan seorang YouTuber handal, saya adalah seorang part-time YouTuber. Keseharian saya adalah pekerja. Saya seorang manajer di industri oil and gas services yang sama sekali nggak berhubungan dengan dunia kreatif. Tapi setelah mencoba YouTube sekitar 3 tahunan dan sudah membuat sekitar kurang lebih 190-an video, saya menyadari 3 hal ini. Yang pertama, dengan nge-YouTube, ternyata mengembangkan skill profesional kita yang bisa berguna di dalam industri yang kita geluti masing-masing. Sebelumnya pengantar bahwa YouTube ini termasuk salah satu bisnis, katakanlah, yang berada dalam industri kreatif. Industri kreatif ini dia berbeda dengan industri konvensional pada umumnya. Industri kreatif itu adalah kurang lebih industri yang komoditas utamanya adalah ide. Mereka memperdagangkan ide. Dan YouTube itu masuk di dalam industri kreatif. Contohnya selain YouTube tentu saja termasuk industri musik di dalamnya, industri seni yang lain, misalnya seni teater, seni pertunjukan, fotografi, televisi dan radio, dan semacamnya. Mereka memperdagangkan sebuah komoditas yang bernama ide. Kalau kita yang bekerja dalam industri konvensional, kita memperdagangkan komoditas yang real. Misalnya saya bekerja di industri migas, itu jelas yang diperdagangkan adalah komoditas migas dan hal-hal pendukung lainnya. Salah satu ciri utama di dalam industri kreatif ini, itu adalah mereka sangat jago dalam marketing, branding, dan menstrukturkan perdagangan ide ini. Dengan belajar nge-YouTube, itu ternyata mengasah kemampuan komunikasi kita, kemampuan kita untuk berpikir terstruktur, dan presentasi yang akan berguna buat pekerjaan di kantoran. Bagi orang-orang yang di kantor tentu presentasi adalah hal yang biasa. Tetapi kalau kita pengen melihat presentasi orang-orang di dalam industri kreatif ini, kita sadar bahwa mereka adalah jagonya, pakarnya di dalam hal ini. Rata-rata kita perhatikan YouTuber-YouTuber besar itu punya struktur, punya framework di mana mereka bisa menampilkan sebuah YouTube dari awal sampai akhir dengan begitu menarik sehingga orang pengen nonton. Kalau kita cari contoh-contoh YouTuber-YouTuber yang memang pandai sekali dalam presentasi ini, kita bisa lihat bahwa mereka itu bahkan sangat jago ketimbang kebanyakan orang-orang yang ada di kantoran. Karena ini adalah lini bisnis yang mereka udah biasa, memperdagangkan ide. Jadi dengan nge-YouTube, itu mengasah kemampuan kita untuk presentasi dengan mempelajari bagaimana framework storytelling, bagaimana framework untuk menyampaikan esai film semacam ini. Belajar komunikasi yang empatik dan efektif. Kalau kita menyampaikan video dalam jangka waktu yang pendek, kita belajar bagaimana cara kita untuk mengemas video supaya pesannya nyampe dan orang masih mau nonton. Dan kita juga belajar bagaimana kita menyampaikan sebuah video yang menarik buat kita, tapi juga menarik buat orang lain. Karena ternyata nggak selamanya hal yang bagi kita menarik, itu bisa menarik juga buat orang lain. Jadi ternyata ada seninya untuk menyampaikan sesuatu yang meaningful buat kita, tapi juga ternyata nyambung dan relevan untuk orang lain. Yang kedua ini adalah manfaat internal, yaitu manfaat untuk pertumbuhan dan menemukan diri sendiri. Dengan YouTuber, kita terbiasa untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan, ide-ide, dan hal yang menarik buat kita. Lama-kelamaan, kita menjadi sangat kenal dengan diri kita sendiri. Kita tahu betul apa topik yang menarik dan betul kita kuasai, apa topik yang secara terus-menerus ide datang kepada kita. Sampai akhirnya kita jadi semakin kenal dengan diri kita sendiri. Oh, ternyata saya ini punya kelebihan ini, punya kekurangan ini topik yang saya suka, ini yang saya nggak suka. Ini 2 hal yang berbeda yang sepertinya nggak ada kaitannya, tapi ternyata saya suka dua-duanya dan saya bisa menggabungkannya, dan seterusnya. Dengan begitu, saat kita nge-YouTube, ternyata tanpa sadar, kita
memberikan ruang untuk mengeksplor kemampuan kita, skill kita, dan menciptakan pribadi yang otentik. Pribadi yang otentik itu biasanya adalah perkawinan dari berbagai hal yang unik, yang membuat itu semuanya menjadi kita banget. Dengan nge-YouTube nih, kita menjadi punya wadah untuk terhubung dengan orang lain dan untuk berkontribusi. Karena pada akhirnya, semua orang butuh untuk terhubung dengan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Dan kalau kita tidak membagikan apa yang kita punya, kita akan merasakan kehampaan. Kita akan merasakan kok hidup gini-gini doang gitu. Karena pada akhirnya setiap orang pengen berkontribusi dengan apa yang dia punya. Dengan begitu kita merasa ada gunanya nih dalam hidup. Oh, ternyata hal kecil yang saya miliki itu berguna buat orang lain. Nggak usah takut, nggak usah mikirin ini yang saya sampaikan nggak guna nih, ini yang saya sampaikan udah pernah dibahas orang lain. Karena setiap orang punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri, dan setiap orang pasti akan menemukan koneksinya sendiri-sendiri. Yang nggak berguna buat kita, boleh jadi berguna buat orang lain. Yang bagi kita hal yang sangat biasa, ternyata buat orang lain itu sesuatu yang luar biasa. Dengan kita ngecoba YouTube, apalagi kalau kita karyawan di industri konvensional, kita masuk dalam industri kreatif, kita menyadari bahwa banyak hal yang di dalam industri kreatif, bagi mereka hal yang biasa. Bagi mereka, framework storytelling, framework untuk menyampaikan narasi di YouTube, bagaimana cara branding yang benar, itu adalah hal biasa yang mereka tiap hari kerjakan. Bagi kita itu sesuatu yang baru, bisa kita terapkan dalam dunia perkantoran. Tetapi bagi teman-teman di industri kreatif juga, banyak hal-hal di dalam industri konvensional yang bagi mereka baru. Misalnya quality management system yang ada di dalam industri konvensional, mereka jarang temukan, atau hal-hal lainnya. Jadi akan selalu ada hal yang orang lain nggak tahu. Bagikan aja, nanti kita akan menemukan pasarnya sendiri. Dan yang terakhir adalah perubahan pola pikir dan kita menjadi semakin kreatif. Karena kreatif itu sebenarnya adalah seni penggabungan. Kalau selama ini kita hanya kerja aja di dalam industri konvensional, pas kita ngelihat industri lain di luar industri kita, ternyata ada hal-hal yang bisa kita terapin dari industri lain di luar industri kita. Dengan begitu kita menjadi semakin kreatif. Misalnya framework nge-YouTube ternyata bisa diterapin untuk presentasi di kantor. Atau hal sebaliknya, misalnya teori-teori leadership yang ada di kantor ternyata merupakan sesuatu yang bagi kalangan industri kreatif sama sekali baru. Itu kita bisa menggabungkan dua hal menjadi sesuatu yang kreatif. Kita membuka diri pada sudut pandang yang beragam. Kalau kita ketemu dengan teman-teman yang ada di industri kreatif, mereka terbiasa dengan kelincahan. Mereka tidak terbiasa pada sistem yang rigid dan kaku, karena tiap hari dituntut untuk gerak cepat dan kreatif. Tentu masih banyak manfaat lainnya, monetisasi misalnya, atau sekedar refreshment dan lain sebagainya. Gimana menurut teman-teman? Sudah pengen mencoba nge-YouTube? Kalau belum, mudah-mudahan video ini bisa memberi semangat dan langsung coba. Terima kasih udah memantau sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, dan kita jumpa lagi di bahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.